Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga kalian tetap sehat selalu ya, amin. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara tentang komponen, ya kan, subsistem SIG. Sekarang kita akan lanjut ke data-data dalam SIG. Seperti judul kuliahnya, data dalam SIG. Pasti kalian sudah baca ya, pasti kalian sudah tahu apa saja data-data dalam SIG. Yuk, segera ketik di komentar apa saja sih data dalam SIG. Bagus, terima kasih ya yang sudah menjawab. Data dalam SIG kita akan lihat nanti. Sebelum itu, ini ada referensi yang Ibu gunakan untuk membuat bahan kuliah ini. Jadi bahan kuliahnya tidak tertutup, tidak terbatas pada apa yang Ibu sampaikan saja. Kalian bisa memperluas bahan bacaan kalian, boleh menggunakan daftar referensi ini atau dari sumber-sumber lain yang relevan. Jadi kalau yang nggak relevan ya sebaiknya nggak usah dijadikan referensi ya. Oke. SIG itu apa sih? Kita sudah tahu di awal bahwa SIG itu adalah sistem komputerisasi yang di dalamnya ada unsur-unsur geografis. Nah, dalam SIG ini menurut beberapa ahli ada kata-kata data. Jadi, yang diatur itu adalah data. Ada yang memaintain, ada yang mengolah, ya, ada yang memanipulasi. Kalau dalam definisi SIG itu. Tapi data geografis. Nah, menurut Longley juga SIG ini karena keilmuan geografi, maka yang diolah oleh SIG ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan permukaan bumi, termasuk di dalamnya arsitektur wilayah. Karena dia berhubungan dengan permukaan bumi, maka datanya juga adalah data ke ruangan. Data ke ruangan bisa kita sebut dengan data geografis, data spasial gitu ya. Spasial, space. SIG itu sekumpulan fungsi terorganisasi yang menyediakan tenaga-tenaga seperti kalian nanti di masa yang akan datang untuk menyimpan, meretrieve, memanipulasi, dan menayangkan hasil. Tapi unsurnya geografis. Menurut Aronoff, sama, tetap saja memanipulasi data geografis. Menurut Changlin lagi, data spasial yang berhubungan dengan geometrik atau keruangan tadi yang sudah Ibu singgung, atau space. Kemudian ada data atribut yang memberikan informasi tentang bentuk keruangannya. Jadi klasifikasi data dalam SIG itu ada dua. Pertama data spasial dan yang kedua adalah data atribut. Kalau data spasial itu data yang kalau kalian lihat dalam bentuk peta gitu ya. Kalau data atribut ya informasi-informasi yang ada pada peta itu atau sesuai dengan keruangannya. Nah, kemudian ini secara sederhana sebenarnya penggambaran data spasial itu. Objek spasial ini konsep apa ya? Lebih tepatnya penggambaran ilustrasi bagaimana sebuah keruangan yang ada pada bumi ini secara nyata itu direpresentasikan dalam bentuk sistem informasi geografis gitu. Nah, ini adalah peta sebenarnya ya. Nah, ini kita sebut dengan data model. Data model ini adalah sebuah objek spasial. Ada dua bentuk. Pertama vektor dan yang kedua raster. Ini bukan urutan ya, tapi hanya dua bentuk saja, dua tipe, dua jenis bisa, dua model bisa juga disebut seperti itu.
Data vektor seperti ini, titik, garis, dan luasan area. Sementara data raster seperti ini, dia lebih mirip seperti gambaran kotak-kotak dengan luasan tertentu. Nah, objek spasial ini punya atributnya tabel-tabel yang diisi sesuai dengan peruntukan data gitu. Nah, setiap atribut ini punya ID atau identifier tersendiri. ID ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam data spasial, sehingga data spasial itu punya makna gitu. Data spasial itu apa sih? Data yang bereferensi geografis. Ya iyalah, data yang berbasis ke ruangan. Nah, bentuk data spasial itu adalah peta yang berisi interpretasi dan proyeksi seluruh fenomena, entah itu alami ataupun buatan manusia. Dulu hanya satu-satunya peta. Kini peta Dulu peta itu hanya merepresentasikan objek di muka bumi. Kini peta itu tidak hanya merepresentasikan objek saja, objek yang di muka bumi, tapi bisa sampai ke atas bumi dan bawah bumi. Bayangkan ya, bisa sampai ke dasar laut ya. Iya. Bisa menduga kedalaman gambut ya kan. Kalau dari foto jelas ya ketahuan, tapi kalau dari kedalaman gambut gimana coba ngukurnya. Nah, itulah sekarang kemampuan peta bisa sampai sejauh itu di masa sekarang. Kemudian data spasial merupakan dasar operasional pada sistem informasi geografis. Data spasial ini informasi dasar operasi dasar. Jadi kalau JIS nggak punya data spasial, ya bukan JIS, ya kan? Apa yang mau diinput, apa yang mau diproses, apa yang mau dimanipulasi, dan apa yang mau kita lihat sebagai output. Selanjutnya, sumber data spasial. Dari mana sih sebenarnya data spasial itu berasal? Kalian sudah pasti bisa memperkirakan. Data spasial ya pasti dari foto, ya kan? Kemudian dari peta yang sudah dibuat, dari dari GPS, dari peta, foto, GPS, dari survei lapangan, macam-macam. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa baca di sini nanti. Dia ada yang langsung bisa dimasukkan, ada yang perlu konversi ya. Jadi biasanya peta-peta analog gitu ya. Selain data spasial, ada tadi data atribut ya, sudah disinggung ya. Nah, data atribut ini adalah data yang isinya keterangan semua fenomena yang ada di muka bumi. Misalnya, data spasialnya adalah Pulau Jawa, ya kan? Keruangan sepulau Jawa. Data atributnya apa? Oh, ada penduduk di Pulau Jawa, ada jenis kelamin, jenis kelamin tiap penduduk, ada luas daerah ya. Di Pulau Jawa itu ada apa saja? Kabupaten A, Kabupaten B, C, D, E. Nah, tiap kabupaten itu punya penduduk, ya kan? Berapa hektar sawah yang dia miliki? Berapa luas hutannya, berapa hutan konservasi, berapa yang dijadikan tambang gitu ya. Nah, data ini disebut juga sebagai data tabular. Data tabular ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial yang disajikan dalam bentuk tabel gitu. Data tabular ini dihubungkan dengan data spasial untuk menghasilkan tema data tertentu. Misalnya nanti data spasialnya kita akan membuat data spasial yang berhubungan dengan tingkat pendapatan misalnya. Jadi sepulau Jawa tadi data atribut yang dibutuhkan adalah data jumlah penduduk dan tingkat pendapatannya. Nanti ada yang di Pulau Jawa ada yang merah ya. Misalnya Kabupaten A warnanya merah. Oh, yang Kabupaten B warnanya merah juga. Kabupaten F warnanya merah. Oh, Kabupaten C, D, E itu warnanya hijau. Nah,
representasi A atau merah dan hijau tadi itu ada. Misalnya nanti kita akan dikelaskan. Merah misalnya pendapatan yang dari 3 juta sampai 5 juta ya. Kemudian yang hijau 5 juta sampai 100 juta. Jadi kabupaten mana yang tergolong pendapatannya tinggi akan terlihat dari peta itu gitu. Jadi tergantung tema tertentu ya, data tabulan ini disusun, data atribut disusun berdasarkan tema-tema tertentu. Nasibnya pakai gratisan sih begini ya, nggak apa-apa. Daripada bayar ya kan. Semoga COVID ini segera berlalu. Ibu juga udah bosen kerja di rumah. Ibu mau ketemu sama kalian. Ayo siapa di sini yang nggak kangen sama ibu? Kegeeran banget ya. Iya. Bekerja sebaiknya memang di tempat kerja ya kan, atau mengajar ya di kelas begitu. Walaupun hybrid learning sekarang sudah bisa kita terapkan, tapi tetap saja tidak boleh. Kalau ibu sih saran ibu sebaiknya tidak lebih dari 30% dari total materi dalam RPS itu. Tapi nggak apa-apa, semoga ini kan kasus yang tidak terduga, semoga segera berlalu sehingga kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan kalian juga tidak pusing. Ibu juga pusing harus ngisi-ngisi kuota internet gitu ya, harus cari-cari waktu supaya bisa rekam begini. Kalau kita kuliah kan cukup datang langsung interaktif ya kan. Nah, kita lanjut. Data spasial, vektor. Jadi kan tadi data ada 2 ya, data spasial. Vektor sama si raster, iya betul. Nah, model data vektor ini dia menampilkan data yang menempatkan dan menyimpan dalam bentuk titik, garis, ya, garis atau kurva dan poligon. Sebentar, kita ganti dulu pointernya, highlighter. Oh, jangan. Ganti menjadi pen saja deh. Nah, kelihatan ya, walaupun kecil ya. Titik, garis, atau kurva, dan poligon, serta atribut-atributnya ini menurut Prahasta tahun 2001. Ada ya referensinya kalau kalian mau lihat. Nah, garis-garis atau kurva yang disebut dengan arc itu merupakan sekumpulan titik-titik yang terhubung. Dia terurut dan terhubung. Nah, data vektor ini representasinya ada di mana? Ada di koordinat X dan Y, atau disebut dengan sistem koordinat kartesian 2 dimensi. Coba lihat gambar ini ya. Titik ini terhubung oleh 2 koordinat X dan Y. Ini ada 10, X-nya 10, Y-nya 19. Yang ini X-nya 17, Y-nya 15. Ini kalau kita pakai kertas kalkir ya. Itu kan titik ini yang 10. Nah, titik ini. Nah, semua ini disebut data vektor. Titik, ada garis. Nah, kalau garis-garis ini terhubung, maka dia menjadi poligon. Gitu. Ya. Poligon dalam data vektor itu akan terbentuk penuh jika nilai koordinat titik awal sama dengan nilai koordinat titik akhir. Iya, jadi harus ditutup. Titik-titik yang ini harus ditutup. Nilainya harus sama. Ini ke sini. 2 kali. Karena sudah ada praktikumnya kan? Ya, pasti sudah dong bikin poligon seperti apa, pasti sudah tahu kan. Nah, bentuk poligon ini disimpan sebagai suatu kumpulan yang saling terkait secara dinamis menggunakan pointer. Tadi yang sudah Ibu jelaskan. Poligon itu ujungnya dia dibentuk dari titik-titik dan garis yang saling berhubungan. Kemudian data raster. Data raster ini yang paling umum sebenarnya kita lihat. Tapi kita menggunakan data vektor. Kenapa? Nanti kita lihat di belakang ya. Data raster adalah sebuah objek di bumi. Dia disajikan di dalam sel-sel atau grid-grid yang luasnya sama. Ini homogen. Homogen maksudnya luasnya sama. Seperti ini. Nah, tiap grid ini punya makna, punya data, ya, punya nilai. Data yang berupa kotak atau persegi ini membentuk ruang tertentu, punya warna, dibedakan dengan warna-warna tertentu. Nah, kalau warna-warna ini dan ruang-ruang ini tergabung, maka dia akan menjadi suatu data yang utuh, begitu. Ya. Elemen data raster ini bisa disebut dengan piksel yang merupakan ekstraksi dari suatu citra dan disimpan dalam digital number. Jadi ada identity tersendiri. Data raster ini berurut nilai selnya, misalnya 80, 75, 45, 45, 38 ya. Ini berurut dari yang
besar ke kecil dan seterusnya. Entity spasial raster ini disimpan dalam layer yang secara fungsional dirasakan dengan unsur-unsur petanya. Jadi semua unsur di dalam raster ini dia punya fungsi tersendiri. Ada layer-layernya. Struktur model data raster ini identik dengan matriks dan juga sama seperti data vektor, dia diurutkan menurut koordinat kolom dan baris. Kalau data raster ini sebenarnya kita sudah familiar sih ya. Lihat foto, ada pixel ya. Kamera kalian coba cek. Kamera yang tertinggi sekarang pixel berapa? Kalau kamera belakang 60 megapiksel ada nggak? Nggak ada ya. Coba kita lihat yang dulu tuh kamera mulai dari VGA ya. VGA, bayangkan kalian kalau yang dulu sudah pernah punya handphone, pasti udah pernah ya. Kalau zaman ibu mah kamera VGA waktu ibu udah SMA deh. 1,3 megapiksel aja udah gede banget kan masa itu. Nah, kamera VGA, hasil foto pada kamera VGA ya 1,3 megapiksel lah, itu kalau diperbesar maka dia akan pecah. Hal ini menunjukkan bahwa pikselnya terlalu besar. Sel ya, kotak-kotak gridnya itu terlalu besar. Sehingga kalau diambil secuplik itu, kita nggak akan tahu itu data apa sih, gitu ya. Kalau pikselnya makin besar, kalau diperbesar, makin diperbesar foto yang sudah kita ambil dengan piksel yang besar, maka pecah nggak? Tidak, dia akan terus memperbesar. Nah, grid yang sekali perbesar, itu masih banyak data. Perbesar lagi, ya, makin sedikit datanya. Sel pada data raster. Ini selnya. Oke, ini selnya, piksel. Ini tingginya, ini luas, lebarnya. Ukurannya sama. Satu sel mempunyai luas yang sama, yaitu 1 km persegi. Apabila terdapat, ini sebagai contoh, sebuah data raster yang merepresentasikan ketinggian permukaan, biasa disebut dengan DEM, nanti kita cek DEM di minggu berikutnya, luasan sebesar 100 km persegi. Misalnya satu DEM itu 100 km persegi. Maka jika terdapat 100 sel dalam raster, maka dalam satu piksel itu punya luasan segini. Apakah selalu 1 km persegi, Bu? Tidak selalu, tergantung pada satu jepretan. Nah, berapa luasannya? Nanti akan dibagi-bagi menjadi grid-grid, gitu ya. Tingkat ketelitian model data raster ini bergantung pada resolusinya atau ukuran pikselnya, ya. Semakin kecil ukuran piksel, maka semakin halus atau semakin detil. Akan tetapi semakin besar jumlah piksel yang digunakan, maka akan berpengaruh terhadap proses penyimpanan dan kecepatan proses. Nah, tadi udah Ibu singgung, kalau pikselnya besar, contohnya kamera yang sekarang berapa ya? 20 megapiksel ya. Udah megapiksel loh. 20 berarti semakin kecil apa semakin besar? Iya, semakin kecil sebenarnya jumlah pikselnya. Berarti semakin teliti. Ya kan? Oke. Karena ketika diperbesar, dia masih tetap jernih. Sementara kalau yang pikselnya kecil, 1,3 megapiksel, tadi kan kamera dengan 1,3 megapiksel, itu besar ya? Atau dibalik? Megapiksel, nanti kalian cek di internet ya, gimana ya. Tapi yang jelas ketika satu foto secara sederhana, ketika dia semakin pembesaran optiknya 10 kali, maka dia akan semakin teliti. Artinya ukuran sel di dalam foto itu dipecah menjadi sel yang kecil. Beda dengan kamera hasil foto dari kamera VGA tadi, dia pembesaran optiknya misalnya hanya sekali. Ketika diperbesar, maka akan kelihatan gridnya. Gridnya nggak kecil-kecil, gridnya besar. Boleh bandingkan sendiri nanti ya. Apabila ukuran piksel terlalu besar, ukuran sel terlalu besar, akan terjadi kehilangan informasi atau kehalusan pola.
foto dari kamera VGA pasti kasar. Benar tidak? Coba lihat samping-sampingnya nanti. Fotonya pasti akan kasar. Atau foto yang dikompres deh. Foto yang dikompres makin diperbesar kan kasar ya. Sebagai contoh, apabila ukuran sel lebih besar dari lebar jalan, maka jalan itu tidak akan dapat ditampilkan sebagai data raster. Gitu. Nih, lihat gambar yang sebelah sini ya. Ini poligon dalam data vektor. Kita lanjut ya. Ini poligon dalam data raster. Nah, ini dalam data ini poligon dalam data vektor, ini poligon dalam data raster. Mana yang lebih mendekati yang atas? Yang ini. Apakah raster dengan grid-grid atau sel-sel kecil semakin besar atau semakin besar lagi? Mana yang lebih mendekati? Andai ini yang kita digitasi, hasilnya akan kecil dan jauh sekali dari sumber awalnya yang ini. Tapi kalau gridnya semakin kecil akan semakin mendekati contoh awal ini. Gitu ya. Oke, ini perbedaannya. Kalau poin pada vektor seperti ini, poin pada raster seperti ini. Nah, line pada vektor seperti ini, poin line pada raster seperti ini. Agak jauh ya, bukan agak jauh, memang jauh ya sepertinya ya. Karena dia tidak akan bisa berlekuk seperti vektor ya. Kaku gitu loh. Nah, sementara area pada vektor bisa jelas sudutnya, sementara area pada raster tuh kaku. Karena dia satu grid atau satu sel, sama seperti yang contoh bawah juga. Bagaimana kekurangan data vektor? Bagaimana kelebihannya? Vektor itu spesial karena banyak atributnya yang ada di dalam server, ada dalam database DBMS. Kemudian lebih mudah digeneralisasi dan diedit karena nggak perlu lagi konversi. Ketelitian akurat dan lebih presisi. Iya betul. Tadi kita lihat ini lebih presisi ya, terutama garis dan line ini lebih presisi. Cocok sebagai sarana representasi karena mudah sekali dibaca. Tapi sulitnya kalau overlay butuh waktu lama. Oh ya, nanti kita cek. Kalian di praktikum nanti bisa memperhatikan sendiri bagaimana caranya, bisa tahu caranya praktek sendiri ya. Kemudian hardware-nya mahal. Ya, betul sekali. Data image atau foto udara tidak bisa ditampilkan karena data image ini ada pada raster gitu. Kelebihan data raster. Karena letak geografisnya lebih terlihat daripada data vektor, maka letak geografisnya lebih mudah terlihat dibandingkan data ini karena dia ada posisi grid pixel, jadi jelas titiknya ada di mana. Datanya mudah dianalisis, cepat juga karena sifat penyimpanan datanya dalam matriks, jadi nggak susah lagi kita mengumpulkan atributnya. Tiap area tuh punya atribut sendiri gitu, sehingga mudah untuk analisis matematik. Kalau data vektor kan kita harus nyari dulu gimana sih data atributnya di mana gitu. Nah, data hutan dan ketian dapat lebih mudah diproses. Bedanya, kurangnya dia harus dikonversi dulu karena umumnya alat analisis dalam SIG ini menggunakan data vektor. Nah, kita harus konversi dulu ke vektor jika raster ini tetap ingin dipakai gitu ya. Ukuran selnya menentukan resolusi. Makin kecil sel, makin akurat dan makin besar datanya. Tapi sulit untuk menganalisis jaringan. Karena kalau di vektor kan kita bisa lihat dengan mudah. Garis itu berlekuk begini. Tapi kalau pada data raster, garis yang berlekuk itu tidak terlihat. Dia akan terlihat seperti garis lurus saja gitu. Sehingga susah untuk menganalisis jaringan, misalnya jaringan jalan. Karena garis itu tergantung pada ukuran sel, gitu ya. Bagaimana cara kerja SIG? Sebenarnya awal utama SIG ini adalah untuk melakukan analisis data spasial. Kalau kita lihat dari sudut pemrosesan datanya, SIG ini bukan yang terbaru, jadi sudah ada ya sejak dulu. Orang-orang sudah pakai, banyak bidang ilmu sudah pakai, tapi bedanya dengan yang dipakai bidang ilmu lain itu SIG ini menggunakan data digital. Gitu. Proses pertama adalah input data. Sebelum data geografis digunakan, data itu harus dikonversi dulu. Misalnya dari data raster menjadi data vektor, harus di-scan. Lebih mudah kalau dulu
orang sulit sekali mengonversi. Nah, kalau sekarang konversi bisa dengan lebih mudah. Ada teknologi scanning, ya. Nah, proses konversi ini kita kenal dengan digitizing. Siapa yang sudah bisa mendigitasi? Ibu yakin semua sudah bisa ya digitasi. Wah, itu pekerjaan paling dasar, paling capek ya. Menjenuhkan, apalagi kalau poligonnya itu kecil-kecil ya. Yang harus didigitasi itu kecil. Wah, itu benar-benar lelah sekali. Nah, hasil analisis selanjutnya itu bergantung pada ketelitian digitasi ini. Kalau salah mendigitasi, poinnya terlalu jauh, line-nya tidak terbentuk, maka nanti hasil areanya juga tidak bagus gitu ya. Yang kedua adalah pembuatan peta. Proses pembuatan peta dalam SIG ini lebih fleksibel dibandingkan dengan cara manual atau dengan kartografi otomatis. Iya, sebenarnya kalau sudah lancar, sudah tahu caranya. Kemudian prosesnya diawali dengan pembuatan database. Nah, peta kertas itu dapat didigitalkan kembali dan informasi digital itu dapat diterjemahkan ke dalam SIG. Gitu ya. Ini yang penting. Setelah pembuatan peta, ada lagi manipulasi data. Semua peta-peta digital tadi kita akan gunakan dia sesuai dengan topik tertentu yang kita butuhkan. Kita butuh gambaran apa? Ya, misalnya peta bencana banjir ya. Berarti yang harus ada apa di situ? Peta hidrologi, peta topografi, peta penduduk ya, peta tingkat kerawanan, peta tutupan lahan begitu. Nah, semua ini harus di overlay namanya. Salah satu manipulasi data adalah overlay. Overlay menjadi satu peta baru. Nah, inilah kemampuan utama dalam SIG. Siapa yang sudah bisa mengoverlay? Pakai software SIG. Ibu yakin semua sudah bisa ya. Nah, salah satu bagian dari manipulasi ini adalah geoprocessing. Menurut Esri tahun 2002, salah satunya geoprocessing ini ada overlay, ada clip, intersection, ya, buffer, query, union, merge, dissolve. Jadi, tergantung mana yang dibutuhkan untuk data kita. Kita butuh peta nanti luarannya apa, ya, butuh apa. Boleh salah satu dari geoprocessing ini, boleh mungkin semuanya kita butuhkan. Berikutnya adalah manajemen file. Ketika volume data yang ada semakin besar dan jumlah data semakin banyak, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah harus DBMS, Database Management System, untuk membantu menyimpan, mengatur, dan mengelola data. Nah, lagi-lagi Ibu tekankan, data raster ini tidak ada di dalam data atribut raster itu tidak ada dalam DBMS. Keunggulannya ada pada vektor. Data vektor atributnya sudah ada dalam DBMS gitu ya. Selanjutnya adalah analisis query. Nah, ini yang bisa dibilang mendekati akhir dari proses pembuatan peta dalam SIG gitu ya. Atau pemrosesan SIG gitu. Kita bikin query-query tertentu yang menunjukkan identitas dari ruang-ruang itu. Jadi ada disebutnya spatial query. Mau informasi apa nih dari lokasi itu gitu ya, atau dari ruang itu, dari koordinat itu. Ada nggak hubungan antar dua ruang? Seperti ini misalnya di gambar ini. Ini kan peta ruang ya. Benar nggak peta ruang? Iya. Peta negara-negara di dunia, ya kan? Di mana kita bisa lihat query-nya? Ada database-nya dalam sistem informasi geografis itu. Di dalam titik, dalam garis, dalam kurva itu ada semua. Ya, nanti kita bisa lihat kalau kalian bikin peta, query-nya udah ada. Bisa nggak query dibikin? Bisa. Bisa kita tambahkan atribut-atributnya ya. Memvisualisasikan hasil, ini yang tampil terakhir. Tapi sebelum itu kalian harus layout dulu.
layout dulu petanya. Untuk berbagai macam tipe operasi geografis, hasil akhirnya divisualisasikan dalam bentuk peta atau graf. Nah, peta ini lebih efisien untuk menyimpan dan mengomunikasikan informasi geografis. Namun, saat ini juga sudah ada SIG yang mengintegrasikan tampilan peta dengan ada laporan, ada tampilan 3 dimensi dan multimedia. Nah, tampilan peta 3 dimensi ini salah satu bentuk pengolahan data tingkat tinggi dari SIG. Itu minggu depan nanti kita akan bahas ya. Apa perangkat lunak SIG-nya? Macam-macam ya, tadi terpotong. Kalau ini ada perangkat lunak SIG atau software-software yang digunakan, ada yang open source alias yang nggak bayar gitu ya, ada yang komersil atau yang bayar. Nah, banyak nih macamnya, tapi kita nggak ada yang pakai ya yang open source ya. Map server kita ada sih, pakai sih, GeoServer, GeoTools kita pakai ya. Tapi kalau komersil, ArcGIS nih yang kita pakai. AirDAS kita pakai nggak sih kalian di praktikum Esri ya? Saya kuliah dulu saya pakai ArcView namanya, sekarang udah berubah jadi ArcGIS. Nah, kita pakai komersil tapi nggak bayar ya, karena pakai cracknya Pak Arif punya. Kalian diinstalin satu-satu gimana teknik menginstalnya supaya gratis, nggak usah bayar gitu. Tapi nanti kalau kalian kerja, kalian jangan yang begini ya, kalian harus beli satu gitu. Karena kan nanti di pekerjaan license itu sangat berpengaruh terhadap otentisitas otentikasi hasil pekerjaan kalian itu. Ya itu aja sepertinya yang bisa Ibu sampaikan. Ucapkan terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan Ibu, walaupun gak lihat wajahnya ya, tapi tetap semangat. Semoga tidak terputus dari apa yang sudah Ibu berikan saja. Kalian bisa memperluas wawasan dari ini semua. Nanti kita akan ada kuis, jadi tolong pastikan sinyal tetap ada. Oke.